Indonesia. Cikandang adalah desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, sejarah, riwayat singkat desa Cikandang bermula pada tahun 1804 di sebuah selatan desa Gresik terdapat sebuah desa yang bernama Desa Ganda Resik yang dipimpin oleh seorang kuwu dengan sebutan Kuwu Jangkung. Sebutan atau julukan tersebut melekat dikarenakan kuwu tersebut memiliki tinggi badan mencapai 220 cm. Desa Ganda Resik adalah sebuah desa yang terletak di antara jurang. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gresik dan Kali Cisande, sedangkan sebelah selatan dan timur Kali Cihipu. Masyarakat Desa Ganda Resik pada saat itu mempunyai mata pencaharian dengan bertani dan beternak. Mengingat lokasi desa yang banyak dikelilingi jurang sehingga akses menuju desa tersebut hanya bisa dilalui oleh jalan setapak sampai dengan berakhir kepemimpinan Kuwu Jangkung dikarenakan tutup usia. Pada masa tersebut, setelah meninggalnya Kuwu Jangkung kepemimpinan desa beralih ke putranya yang bernama Setra Ganda. Pada masa inilah dimulai peradaban baru karena bertambahnya jumlah penduduk, namun penuh dengan keprihatinan. Berbagai kendala dan tantangan dihadapi oleh masyarakat di bawah kepemimpinan Kuwu Setra Ganda, diantaranya keterbatasan sarana prasarana, bencana yang menimpa hingga gangguan keamanan, sehingga desa tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Dari berbagai kendala dan tantangan yang dialami, akhirnya menjadi sebuah bahan pemikiran bagi Kuwu Setra Ganda beserta perangkatnya dengan mencari solusi bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pada suatu hari, Kuwu Setra Ganda memanggil perangkatnya dan mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan yang terjadi di desanya dan memusyawarahkan untuk mencari solusinya. Berdasarkan hasil musyawarah dan usulan dari para peserta musyawarah, disepakati kesimpulan bahwa untuk kehidupan yang lebih baik lokasi pemukiman atau desa harus berpindah lokasi. Keputusan ini membangkitkan semangat Kuwu Setra Ganda untuk membawa masyarakatnya pindah ke tempat yang baru dan lebih baik. Selang beberapa hari, Kuwu Setra Ganda beserta perangkatnya pergi menemui beberapa kuwu desa tetangga, di antaranya Kuwu Desa Gresik Desa, Panyosogan dan Kuwu Gunung Karung, dan menyampaikan kepada para tokoh tersebut bahwa Desa Ganda Resik akan pindah ke tempat yang lebih baik sehingga membutuhkan bantuan dari desa tetangga. Dengan dukungan berbagai pihak selama kurang dari 15 hari, akhirnya berhasil menemukan tempat untuk pemukiman baru yang berlokasi di sebelah timur Desa Panyosogan dengan jarak kurang lebih 1 km dari wilayah desa semula. Berlanjut setelah menemukan lokasi yang dianggap tepat untuk pemukiman baru, Kuwu Setra Ganda kembali mengadakan musyawarah bersama warganya untuk menyampaikan hasil kerjanya dalam upaya mencari lokasi baru untuk pemukiman dan membahas tentang rencana pemindahan pemukiman serta mempersiapkan pembuatan bedeng pemukiman. Namun tidak semudah atau sesederhana yang dipikirkan. Dalam musyawarah tersebut ada salah seorang warga yang mempunyai beberapa pengikut. Dia bernama Karya Sambong yang menyatakan sikap keluar dari keputusan awal untuk tidak akan ikut pindah. Menyikapi perihal tersebut, Kuwu Setra Ganda marah karena merasa bahwa Karya Sambong telah melecehkan hasil keputusan musyawarah sehingga terjadi perdebatan yang sengit sehingga Kuwu Setra Ganda mengeluarkan ancaman. Dan akhirnya Karya Sambong pun menjadi luluh. Dalam luluhnya, Karya Sambong dia tetap bersikukuh bahwa dia dan beberapa pengikutnya tidak akan pindah bersama rombongan atau warga lain dengan sumpah sekalipun. Berpisah tempat kami tetap menjadi warga desa dan kami akan tetap tinggal di Cigowek, Cikal Bakal Cipaheut dan akan menjaga perbatasan desa dari gangguan keamanan para gerombolan. Terkenal dari teguhnya dalam memegang sumpah Paheut, maka wilayah yang ditinggali oleh Karya Sambong beserta pengikutnya sampai saat ini menjadi nama sebuah dusun, dan dusun ini bernama Dusun Cipaheut hingga saat ini. Dalam kurun waktu 2 bulan, selesailah persiapan untuk pemukiman dan tanpa ditunda, perpindahan Desa Ganda Resik segera dilaksanakan. Adapun perpindahan tersebut dilakukan oleh 2 rombongan. Rombongan mayoritas berpindah ke sebelah utara dari desa semula, dan rombongan Karya Sambong beserta pengikut berpindah ke sebelah selatan dari desa semula. Setelah rapi dalam penataan tempat atau pemukiman baru, kemudian dilaksanakan syukuran atas kepindahan Desa Ganda Resik ke tempat atau lokasi yang baru. Dalam acara syukuran ini, tak terkecuali hadir pula Karya Sambong beserta pengikutnya,
Dan dalam acara ini ditetapkan bahwa Cigoek yang ditempati oleh Karya Sambong dan pengikutnya diberi nama Cantilan Cipaheut. Seiring perjalanan waktu, Kuwu Setraganda beserta warganya merasa gembira dan senang bertempat tinggal di tempat yang baru dengan layak dan keadaannya lebih baik dari tempat sebelumnya. Karena di tempat yang baru ini, aktivitas warga lebih mudah untuk mencari sumber kehidupan dengan bercocok tanam atau beternak. Perkembangan Desa Ganda Resik di lokasi yang baru mengalami kemajuan, terutama di bidang perekonomian. Selain bermata pencaharian dengan bercocok tanam dan beternak, ada juga seorang perempuan yang mempunyai kemampuan usaha, menenun dan membuat bahan untuk pakaian dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Tidak hanya menenun, wanita tersebut mampu mewarnai kain dengan bahan-bahan alami yang tersedia di alam dengan sebutan menyangtol, namun wanita tersebut hanya mampu membuat satu warna saja, yaitu warna hitam. Adapun bahan alami yang digunakan untuk membuat pewarna berasal dari dedaunan dan buah-buahan. Bahan pewarna tersebut dibuat dari buah rambutan dan buah malaka yang masih muda serta daun saga. Dan usaha tersebut menjadi berkembang dan maju sehingga banyak dari luar desa yang datang untuk memesan atau membeli produksi kain tersebut. Usaha tersebut semakin berkembang dan peminat bertambah banyak sehingga muncul gagasan untuk menampung produksi kain tenun. Akhirnya untuk mengembangkan usaha kain ini ditampung oleh wanita yang bernama Ibu Openg. Karena semakin berkembang kegiatan usaha ini, sehingga Bu Openg memprakarsai untuk membuat tempat pengolahan kain. Tahun berlalu setelah Desa Ganda Resik di tempat barunya usia, Kuwu Setraganda pun semakin lanjut dan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan tugas kepemimpinannya. Sehingga kepemimpinan Desa Ganda Resik diserahkan atau dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Setramaya, dan selang berapa tahun setelah pergantian Kuwu, akhirnya Kuwu Setraganda tutup usia menghadap Sang Pencipta. Dalam pengalihan kepemimpinan Kuwu dari Setraganda kepada Setramaya, tidak ada hambatan apapun dikarenakan kemakmuran yang dirasakan warganya pada saat dipimpin oleh ayahnya Setraganda. Masyarakat mengalami kemajuan di dalam penghasilannya. Setramaya seorang Kuwu yang dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Endang Larang dan Endang Sari. Dalam penghidupannya, Kuwu Setramaya mempunyai ternak kerbau yang digunakan untuk membantu warganya menggarap sawah dan seekor kuda jantan yang digunakan sebagai kendaraan untuk bepergian, dan juga mempunyai ternak kesayangannya yaitu kerbau albino Munding Bule, dan diberi nama Si Jalu Bule Dongkol yang tanduknya mengarah ke bagian bawah dan berkelamin jantan. Kerbau ini tidak memiliki kandang dan hanya diikat di sebuah pohon yang rindang. Desa Ganda Resik terus mengalami kemajuan, jumlah penduduk pun terus bertambah. Namun tanpa disadari, dengan bertambahnya populasi penduduk timbul masalah baru dan harus segera diatasi, yaitu kekurangan air bersih untuk kelangsungan kehidupan. Karena pada saat itu belum ada sumur gali dikarenakan keterbatasan teknologi, sehingga masyarakat harus berjalan sampai 1 kilometer lebih untuk mendapatkan air bersih. Seiring perjalanan waktu, masalah demi masalah melanda warga Desa Ganda Resik. Selain dari kekurangan air bersih, gangguan keamanan terus mendera. Desa Ganda Resik selalu diserang oleh gerombolan perampok yang membuat resah warga Ganda Resik dan banyak warga yang menangis karena merasa kehidupannya selalu terganggu. Akibat dari kesulitan air tersebut timbul kegelisahan masyarakat yang disampaikan kepada perangkat desa yang diteruskan laporannya kepada Kuwu Setramaya. Dan permasalahan tersebut memang sudah diketahui oleh Kuwu, sehingga langsung memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan para tokoh dan bermusyawarah untuk membahas mengatasi permasalahan tersebut. Setelah dilakukan musyawarah dengan menghasilkan keputusan. Musyawarah yaitu membentuk tim untuk mencari dan mendata tuk sumber mata air. Dalam bahasa Sunda, tak perlu waktu lama. Tim tersebut langsung bergerak berdasarkan arahan dan perintah Kuwu Setramaya. Setelah dilakukan penelusuran mulai dari sebelah selatan desa hingga sebelah timur desa yang berbatasan dengan Desa Gunung Karung, ternyata banyak terdapat sumber mata air dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga Desa Ganda Resik sepanjang tahun
tahun setelah ditemukan wilayah yang terdapat cukup banyak mata air, kemudian Kuwu Setramaya mengumpulkan tim tokoh dan warga untuk menyampaikan hasil penemuan tersebut. Dan pada pertemuan kali, warga pun langsung mengusulkan untuk berpindah tempat dan Kuwu Setramaya menahan untuk tidak pindah. Namun, warga tetap memaksa akan pindah, sekalipun Kuwu menolak untuk pindah. Setelah melalui musyawarah yang cukup alot, akhirnya Kuwu memutuskan untuk pindah demi kelangsungan hidup yang lebih baik lagi. Namun dalam pelaksanaannya, tetap saja tidak semua warga ikut berpindah. Dikarenakan usaha kain yang dijalani sudah berhasil, bahkan sudah memiliki tempat untuk pengolahan pabrik dan warga yang tetap tinggal. Di lokasi semula wilayahnya dinamakan Kampung Pabrik. Kuwu Setramaya memerintahkan kepada tim untuk mempersiapkan segala sesuatu. Terkait kepindahan wilayah Desa Ganda, Resik dan Kuwu berpesan sebelum menata pemukiman agar mencarikan tempat untuk kandang ternak kerbau kesayangannya, si Jalu Bule Dongkol. Dan tim menemukan tempat yang cocok dan tidak terlalu banyak dikunjungi orang serta dekat dengan sumber air. Perpindahan kali ini dilakukan secara bertahap sehingga memakan waktu berbulan-bulan. Dan setelah selesai perpindahan Kuwu Setramaya, melaksanakan syukuran dengan mengumpulkan seluruh warga. Dalam kesempatan ini, Kuwu Setramaya mengumumkan bahwa nama desa yang baru adalah Cikandang. Alasan Kuwu Setramaya merubah nama Ganda Resik menjadi Cikandang karena tempat yang baru ditempatinya berawal dari kesulitan air, dan setelah dilakukan penelusuran, wilayah ditemukan sumber air yang besar dengan suara gemericiknya. Dan di situ pula ditempatkan kandang si Jalu Bule Dongkol seekor kerbau milik Kuwu yang dikeramatkan. Desa Cikandang, meskipun dalam peta lokasi pemerintahannya berada di ujung wilayah dan tidak berada di tengah, namun berkat penelitian para sesepuh terdahulu, hingga saat ini di Desa Cikandang tidak pernah kekurangan air bersih dan kehidupannya hingga saat ini tetap harmonis, dinamis, dan makmur.